Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari review saya terhadap saudara Muhammad Bilal. Oke, yang pertama di sini adalah saudara Bilal membuat sistem CRM untuk optimalisasi pengalaman pelanggan di industri hotel dan resort. Nah, dari sini saya menduga bahwa latar belakang di sini digunakan untuk yang pertama adalah peningkatan kepuasan pelanggan, yang kedua adalah personalisasi layanan, dan yang ketiga adalah meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan kemudian bisa juga dibuat untuk efisiensi operasional. Nah, lanjut saya akan mengajukan validasi use case diagram, sequence diagram, dan class diagram yang dibuat oleh saudara Bilal. Oke, yang pertama adalah use case diagram. Use case diagram yang dibuat oleh Bilal ini sebenarnya sudah benar. Hanya terdapat beberapa kurungan saja yang perlu ditambahkan, yakni yang pertama tidak ada wadah untuk use case-nya. Dan kemudian yang kedua adalah semua use case itu membutuhkan login, tapi di sini tidak terdapat loginnya itu sendiri. Nah, setelah saya revisi, di sini saya menggunakan wadah untuk use case-nya sendiri, dan di sini saya memberikan judulnya. Dan di sini terdapat login karena setiap use case di sini membutuhkan login. Dan kemudian adalah kelas diagram itu sendiri. Nah, kelas diagram ini yang dibuat oleh Bilal ini sebenarnya sudah bagus, tapi kesalahannya adalah tidak terdapatnya hubungan relasi antar kelas-kelasnya. Nah, ini adalah kelas diagram yang saya revisi. Nah, saya membuat relasinya itu sangat simpel sebenarnya. Dan di sini ada user dengan kamar ini termasuk simbol asosiasi. Nah, jadi penjelasannya itu setiap user itu dapat memesan books dapat memesan satu atau lebih kamar. Namun sebuah kamar ini hanya dapat dipesan oleh beberapa user. Tentunya dalam konteks waktu yang berbeda. Nah, kemudian ini user ke feedback. User ini memberikan feedback sama juga simbol asosiasi. Nah, jadi setiap user ini dapat memberikan satu atau lebih feedback, dan setiap feedback itu diberikan oleh satu user. Nah, kemudian user ke layanan. Nah, user ke layanan ini sama ya, simbol asosiasi. Nah, jadi setiap user ini dapat menggunakan atau use banyak layanan, dan setiap layanan itu dapat digunakan oleh banyak user tentunya, seperti itu. Nah, dan kemudian user ke chat. Jadi user ini sama, ke chat ini simbol asosiasi juga. Jadi setiap user ini dapat memulai atau initiate banyak chat, dan setiap chat itu melibatkan satu user. Dan kemudian kamar dengan feedback. Jadi sama, kamar dengan feedback ini simbol asosiasi juga. Jadi setiap kamar ini dapat menerima banyak feedback, dan setiap feedback terkait dengan satu kamar saja, seperti itu. Dan ini yang berbeda adalah kamar dengan layanan, ini relasinya di agregasi. Nah, jadi setiap kamar ini memiliki akses ke banyak layanan. Nah, relasi ini tuh menunjukkan bahwa kamar ini memiliki hubungan yang lebih longgar dengan layanan. Tidak sekuat yang komposisi ya. Misalkan layanan ini seperti room service atau spa atau gym seperti itu yang dapat diakses oleh penghuni kamar. Kemudian layanan itu ke chat ya. Jadi layanan ke chat ini sama concern atau menjadi topik atau subjek begitulah. Layanan sama chat ini relasi itu simbol asosiasi. Jadi setiap layanan ini dapat menjadi topik atau subjek
dari banyak chat, dan setiap chat ini hanya bisa mengenai satu layanan. Nah, dengan relasi yang saya buat ini menjadi lebih jelas hubungan-hubungan antar kelasnya, tidak seperti yang dibuat oleh saudara Muhammad Bilal, yang tidak ada hubungan antar relasi kelas-kelasnya. Dan kemudian sequence diagram. Nah, pada sequence diagram yang dibuat oleh Bilal ini sebenarnya sudah benar. Kekurangannya hanya tidak ada tanda kurung. Menurut saya ini tidak ada tanda kurung di bagian metode yang digunakan. Karena jika menggunakan tanda kurung di bagian metode ini akan lebih jelas mana apa saja function atau metode-metode yang digunakan pada sequence diagram. Nah, hal ini tuh akan memudahkan developer jika diagram perancangan yang dibuat oleh saudara Bilal ini akan dilanjutkan ke tahap development. Nah, sequence diagram yang pertama adalah sequence diagram login. Nah, sequence diagram login ini terdapat masalah pada penempatan alurnya. Nah, ini yang pertama adalah akses halaman login. Seharusnya kan di sini kirim data ini seharusnya dibawa input dan email. Nah, jadi ini saya benarkan seperti ini. Akses sama login. Harusnya ini juga mengembalikan dulu ya, return dulu. Kemudian user itu menginputkan email dan password. Kirim data. Dan sebenarnya ini tidak ada fitur registernya ya. Fitur registernya itu nggak ada. Jadi besar kemungkinan Bilal tidak membuatnya. Dan kemudian sequence diagram login yang saya revisi itu seperti ini. Jadi seperti metode-metode atau function itu memiliki tanda kurung. Dan di sini juga saya mengganti propertinya seperti ini sesuai dengan boundary control dan model. Tidak seperti ini karena akan sulit dimengerti. Sebenarnya sama. Ini hanya beda versi saja. Cuma kalau lebih umumnya itu menggunakan yang seperti ini. Sebenarnya sama semua sih. Di sini saya hanya menambahkan tanda kurung untuk metode-metode yang digunakan saja. Seperti ini. Jadi di sini saya misalnya ini diagram penawaran. Nah, saya yang dibuat Bilal itu tidak ada tanda kurung di bagian function kirim data, validasi dan query data. Nah, ini saya tambahkan seperti itu. Lanjut. Sebenarnya sama saja ya, seperti yang di atas-atas. Karena kebanyakan yang dibuat Bilal ini adalah template seperti ini. Dan kesimpulannya adalah diagram perancangan yang berisi use case diagram, sequence diagram, dan class diagram yang dibuat oleh saudara Bilal ini menurut saya sebenarnya sudah bagus ya. Akan tetapi perlu dirapikan lagi mengingat alur-alur yang digunakan ini agar lebih mudah dipahami oleh para pembaca seperti saya atau developer nantinya jika dilanjutkan ke tahap development. Dan juga perlu diperhatikan pada use case dan class diagram. Nah, untuk use case-nya sendiri tidak ada wadahnya. Dan untuk class diagramnya itu tidak ada hubungan relasi antara kelas-kelasnya seperti association, aggregation, composition, dan dependency. Nah, link pembenaran diagram itu bisa diakses di sini ya. Sekian review dari saya terhadap hasil UTS dari Muhammad Bilal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf bila ada salah kata perbuatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.